MS3 FM. Halo, selamat malam Akademia, apa kabar? Semoga hari ini adalah hari yang baik dan hari yang menyenangkan untuk Anda. Yap, karena begitu juga dengan saya. Karena saya Virginia ini akan menemani Anda 2 jam ke depan sampai jam 10 malam nanti. Yang pasti di program terbaru dari MS3 FM, yaitu The Journey. Dan hari ini saya juga ditemani oleh mixman saya yang paling ganteng. Halo, selamat malam Billy. Asik, ada Billy yang nemenin saya. Dan juga hari ini saya akan ditemani oleh salah satu perempuan tangguh. Asik, perempuan tangguh yang menginspirasi banyak orang sepertinya. Nantinya beliau akan bercerita tentang kisah sukses dan juga perjalanan suksesnya menuju bisnis yang besar. Karena semuanya dari kecil kan Akademia ya. Nah yang pasti di program ini saya akan menghadirkan perempuan-perempuan yang inspiratif dengan bisnisnya, dengan usahanya, dengan hobinya dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Nah, disinilah tempatnya di The Journey. Akademi juga bisa berinteraktif, langsung boleh. Langsung aja telepon ke 565-5921 atau 22. Atau juga bisa mention langsung ke Twitternya MS3 di 1042 MS3 FM. Terus bisa SMS di 0855-800-1042. Jangan SMS saya Akademi ya, nggak kebaca juga Bo. Terus kalau misalkan Anda ada di luar kota, barangkali bisa langsung streaming. Atau lagi santai di rumah, bisa streaming aja langsung. Mau lihat betapa cantiknya tamu kita hari ini di www.ms3fm.com. 104,2 MS3 FM kembali bersama Virginia dalam program The Journey. Nah, Akademia, saya akan menemani Anda sampai 2 jam ke depan dan juga menemani Anda barangkali yang lagi di jalan atau yang baru pulang kerja habis jemput istrinya, terus mau menuju pulang ke rumah, mau ketemu sama keluarga kecilnya. Nah, ini dia waktu Anda merecharge baterai kehidupan Anda dengan satu cerita. Semoga menginspirasi Anda Akademia. Karena hari ini saya punya tamu yang spesial. Ada salah satu owner dari Zaneta Cakes. Ini ada Mbak Nina Hasila. Selamat malam Mbak Nina. Malam Mbak Nania. Aduh, senang sekali. Mbak Nina boleh loh ke depanan dikit aja supaya kedengeran suaranya. Nah, malam Mbak Nania. Nah. Malam juga buat Akademia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada Mbak Nina Hasila. Mbak Nina apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Baik dan sehat ya. Perjalanan nggak macet dong? Alhamdulillah nggak Mbak. Kebetulan kan jaraknya deket ya dari rumah. Enak nih Akademia ya. Saya punya tamu yang rumahnya deket ini biar saya nggak deg-degan juga. Saya juga sempat deg-degan juga sih Mbak. Soalnya kan jauh dekat, kalau macet sama aja sih ya. Iya, Soalnya kan traffic Jakarta kan. Kita juga. Untung Mbak Nina nggak bilang gini ya, biar jauh dekat 400 ya, 2000. Kendaraan umum dong. Ya. Tapi by the way hari ini Mbak Nina Hasila ini adalah owner dari Zaneta Cakes, bener Mbak? Iya, nah, betul. Boleh dong diceritain Mbak, program ini kan memang programnya tempat perempuan-perempuan muda yang punya usaha atau bisnis nih. Ya katanya sih biasanya dari hobi menghasilkan uang. Betul. Emang bikin kue tuh hobinya nggak sih? Jujur aja Mbak ya, kalau dibilang hobi enggak. Kalau enggak hobi. Dulu sih enggak ya, dulu belum hobi atau passion di situ lah gitu. Mungkin aku mau ceritain masa lalu dulu ya. Boleh. Gimana asal jadi dulu sebetulnya ini kan kebetulan banyak akademia ya. Betul. Saya dari dulu segala sesuatu selalu membuat planning, buat target. Terus saya termasuk tipikal orang yang senang bermimpi gitu ya Mbak ya. Gitu. Senang bermimpi, punya imajinasi ya, tinggi betul. Gitu ya. Tapi ya begitulah hidup ya Mbak ya. Kita punya rencana, kita punya impian, tapi mungkin tidak semuanya yang menurut kita baik itu baik juga menurut Allah gitu ya. Berjalan sukses maksudnya. Betul. Jadi dulu saya waktu kuliah itu saya benar-benar fokus kuliah. Saya punya target pengen cepat lulus. Setelah itu saya pengen bekerja di sebuah perusahaan besar gitu. Okay. Saya punya prinsip sebagai seorang wanita, mau nanti setelah menikah pun saya pengen tetap produktif. Oke, jadi istilahnya wanita karir. Ya, betul. Dulu pokoknya cita-cita banget ya pengen jadi wanita karir. Oh gitu. Jadi wanita karir yang tapi yang office maksudnya ya. Iya, betul. Kerja yang 9 to 5 gitu ya. Makanya saya dulu nggak pernah ke dapur. Terus maksudnya hobi masak pun enggak gitu kan. Pokoknya dulu mindsetnya tuh
pokoknya jadi wanita karir yang pergi pagi, pulang Malam gitu. pulang malam gitu. Terus mengejar jenjang karir, karir pokoknya semuanya tuh ada targetnya, ada planningnya lah seperti itu. Tapi ternyata setelah saya mendapatkan calon suami yang ternyata penawarannya mau nggak menikah dengan saya, tapi saya keberatan kalau kamu tetap menjadi seorang wanita karir gitu. Jadi nggak hanya sponsor aja ya pakai penawaran ya? Enggak, Mbak. Tunggu dulu Mbak. Billy, lo penawaran sama calon istri lo apa, Bil? Apa, Bil? Hah? Nggak ada penawaran. Oh, lo murah, lo bilang jangan gitu. Jujur sih Mbak, aku itu paling dilema banget yang buat aku maju mundur gitu. Kebetulan alhamdulillah aku dulu bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi yang itu merupakan cita-citaku banget gitu waktu masih kuliah gitu kan. Saya juga baca nih telco terbesar juga ya nih ya. Tapi itu di Bandung ya Mbak ya? Iya betul. Ya? Betul. Maksudnya saya ngerasa untuk ke situ aja itu melalui proses yang lumayan sulit ya gitu, dan saya sudah merasa nyaman di situ gitu, dan kedepannya saya berpikir mungkin akan lebih baik gitu. Tapi ternyata suami saya keberatan untuk saya tetap bekerja, tapi untuk bisnis gitu. Oh, jadi pada saat memutuskan untuk menikah langsung hijrah ke Jakarta. Iya, tadinya di Bandung ya. Betul. Jadi Jakarta. Terus kayak gitu habis itu langsung benar-benar sama sekali. Iya, pokoknya diputuskan untuk nggak kerja. Iya betul. Karena memang sebelum menikah perjanjiannya seperti itu kan. Akhirnya saya hijrah ke Jakarta, semua memulai dari nol gitu kan. Tunggu Mbak Nina, tahan Mbak Nina. Saya mau tahu Mbak Nina, pada saat jadi pekerja ya kan, imajinasi impiannya mau jadi wanita karir, terus diajak menikah sama orang yang dicintai dong, pasti mau dong ya melakukan apa yang suami mau. Tapi tiba-tiba disuruh nggak kerja, terus pindah ke kota lain, udah punya teman dari situ? Belum. Oh, belum. Maksudnya kalau ada teman pun nggak banyak ya, dan jauh-jauh juga kan jaraknya gitu. Oh, jadi benar-benar sama sekali dari nol. Iya, dari lingkungan kerja pun juga, di rumah pun nol juga. Betul. Gimana rasanya? Itu galau nggak sih, Bo? Oh, galau banget, Mbak. Itu pada saat itu umur berapa, Mbak? Aku baru 24 tahun ya. Wow. Baru. Masih muda. 24 tahun itu disuruh nggak kerja and then pindah. Iya, terus harus jujur ya, aja gitu. 2 minggu pertama aku merasakan lagi menikmati masa-masa resign gitu kan. Biasa yang masih santai dong. Under pressure yang tinggi di kantor gitu. Pokoknya lagi menikmatin deh 2 minggu gitu. 2 minggu cukup ya. Habis itu kayak cacing kepanasan. bener. Jadi 2 minggu pada saat itu santai ya, asik betul. Gitu. Tapi ternyata setelah itu aku merasa kayak cacing kepanasan, kok kayaknya jadi seorang wanita yang tidak tidak produktif gitu. Terus maksudnya kayaknya nggak ada tantangan. Kok orangnya termasuk suka tantangan juga gitu. Kayak gitu. Tapi kebayang loh itu dilemanya itu. Dilemanya kebayang deh. Ibaratnya saya kan harus melepaskan sesuatu yang udah saya dapat, dan itu untuk meraihnya juga lumayan susah, dan saya harus memulai sesuatu yang baru, dan saya benar-benar nggak tahu mau memulai dari apa gitu. Tapi itu pada saat itu belum punya anak ya? Belum. Oh, belum. Jadi benar-benar baru menikah, ini pindah ke Jakarta, dan nggak tahu mau berbuat apa dan nggak tahu mau bisnis apa. Betul. Gitu tadi. Suami sudah memberikan peluang bisnis aja gitu, tapi bisnis apa ya gitu. Orang biasa bilang bisnis bisa berawal dari hobi atau dari keahlian. Nah, aku hobi apa ya gitu. Hobi masak kayak enggak banget gitu. Terus hobi, jadi intinya bukan berawal dari situ gitu. Tapi justru dari situlah pelajaran hidup saya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin apabila kita mau berusaha dan belajar. Intinya seperti itu sih. Wow, tunggu deh. Baru awal ya Mbak Nina udah ngasih wejangan loh, Bil. Ingat dong Bil ya. Pokoknya kalau kita mau belajar, mau berusaha itu pasti dapat. Betul. Kalau misalkan kalau cewek lo udah dikejar masih nggak mau, masih nolak-nolak ya Bil. Jadi ketawa-ketawa aja. Tapi by the way Akademia ya, ini cerita yang menurut saya ini lucu ya, maksudnya kue biasanya orang-orang suka masak dong ya, bikin kue, terus kayak gitu sebenarnya awalnya nggak suka masak juga gitu. Iya, tapi kepikiran pertama kali apa Mbak Nina, mau bisnis apa pertama kali di ini kita bener-bener nggak tahu sih Mbak, waktu awal-awal emang ikut bisnis suami gitu kan, tapi setelah itu maksudnya kayaknya saya harus punya sesuatu deh gitu, maksudnya pengen suami punya bisnis, saya pun punya gitu, pengen ada sesuatu apa ya yang bisa saya banggakan deh, maksudnya dengan menikah bukan berarti setelah itu kita nggak bisa produktif. Betul. Seperti itu, dan malah seharusnya tambah produktif karena kan di support sama pasangan kita. Saya juga berusaha untuk
kalau kita ingin sukses itu tidak terpaku dengan ruang dan waktu ibaratnya gitu. Maksudnya pokoknya nggak lekang oleh waktu. Iya betul, dan ya bersyukur juga sih Mbak punya suami yang mungkin dibilang idealis juga ya gitu. Kenapa? Jadi suamiku memang ada alasan juga kan kenapa melarang aku untuk bekerja kantoran gitu, karena beliau bilang prioritas keluarga, dan kamu kalau mau sukses, mau berhasil nggak harus lamanya di kantor gitu. Kenapa juga nggak bisa sukses bermula dari rumah gitu, berawal dari rumah. Bermulai dari rumah. Sukses bermulai dari rumah. Lucu juga tuh tagline-nya ya. Aduh, Akademi, Anda mau tahu lebih lanjut gimana caranya dan gimana ceritanya Mbak Nina Hasila ini tiba-tiba memutuskan untuk bikin kue aja deh, bisnis gue, padahal dia nggak suka masak. Bisa bikin kue juga nggak sebenarnya? Awalnya enggak, Pak. Nggak bisa? Nggak bisa. No, sama bikin sekali. masakan juga nggak bisa, Mbak. Tapi masak nasi bisa dong ya? Jujur sama enggak. Serius Mbak, waktu umur 24 tahun itu sama sekali bener-bener iya, nol. walaupun Ini ya aku jujur aja, walaupun pakai apa sih sekarang rice cooker magic jar, tetap aja sih Mbak takarannya kadang-kadang gitu deh. Kekeringan nasinya ya, atau enggak kombekan kayak gitu deh. Well, Akademi ya, ini dari nol loh. Sesuatu hal yang dari nol tiba-tiba menjadi nolnya banyak banget buat sekarang di belakang koma. Amin. Hasilnya. Nah, Akademi pengen tahu gimana ceritanya. Nah, langsung aja Anda boleh juga berinteraktif, boleh tanya seputaran bisnisnya Mbak Nina, atau barangkali mau minta misalkan Akademia baru buka bisnis juga terus mau minta tips boleh juga ya Mbak Nina ya. Karena Mbak Nina ini ternyata sudah banyak juga bikin workshop dan juga diundang sama beberapa majalah ya. Aku ngeliat Facebooknya kayaknya eksis sekali deh. Oke deh. Akademia boleh langsung mention ke kita di 1042 MS3 FM, atau barangkali Anda bisa langsung tweet Zaneta Cakes, boleh langsung ke Nansky boleh, karena kita punya apa Mbak? Mbak Nina bawain sesuatu gitu. Kita kan belum makan ya Bill, tapi kayaknya udah menggiurkan ya Bill, harus dimakan cepet-cepet sebenarnya kata Mbak Nina. Dapat voucher gratis ya. Satu paket apa Mbak? Panna cotta dan cheesecake pie. Panna cotta, lo tau nggak Bil panna cotta apaan? Bukan biskota lo ya Bu. Panna cotta itu adalah puding Itali. Iya betul, puding Itali. Panna cotta, satu paket panna cotta dan juga satu cheesecake pie. Ya, itu betul. untuk Akademia yang berinteraktif sama kita boleh di line SMS di 0855-800-1042 atau di MS3 Twitternya boleh langsung mention aja di 1042 MS3 FM, atau bisa juga langsung ke Zaneta Cakes atau ke Nansky juga boleh. Terus kita mau simak ceritanya Mbak Nina setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana Akademia ya. 104,2 MS3 FM kembali bersama Virginia dan program terbaru kita The Journey, dan hari ini kita akan jalan-jalan tanda kutip The Journey-an bareng sama Mbak Nina Hasila, owner dari Zaneta Cake, yang hari ini sudah membawain kita oleh-oleh banyak loh. Ada cheesecake, terus ada tadi panna cotta dibawain, satu lagi apa Mbak? Cupcake-nya ya. Enak loh. Walaupun kita belum cobain, tapi dari mukanya aja gitu menggiurkan. Tapi by the way, kita kembali lagi nih Akademia dengan ceritanya Mbak Nina yang tadi terputus bahwa beliau nggak bisa masak kue awalnya, tapi akhirnya terjun ke bisnis kue. Gimana ceritanya dan belajar dari mana sih beliau? Gue jadi ini deh wondering gitu, kok bisa gitu. Kadang-kadang gini loh Mbak, kita melakukan hal kan yang sesuai sama kebiasaan kita kan, skill kita, misalkan passion kita gitu. Tiba-tiba Mbak Nina tuh belum skill pada saat di kue, tiba-tiba memutuskan untuk bikin kue karena apa tuh? Itu juga berproses ya Mbak ya. Awal-awalnya kan memang saya masak ya. Sebetulnya masak juga nggak niat untuk usaha kan. Jadi waktu itu setelah 2 minggu setelah menikah tuh kan udah mulai galau gitu buat dilema lah ya. Gitu ya, maksudnya aduh boring banget ya gitu. Kok kayaknya nggak ada kegiatan yang menantang gitu, terus kayaknya kok nggak produktif banget gitu. Terus apa ya yang bisa dilakuin gitu. Terus waktu itu kebetulan yang pembantu di rumah yang masak itu kebetulan berhenti kan gitu. Terus akhirnya ya udah coba-coba masak kan. Oh, jadi gara-gara si pembantu di rumah berhenti. Betul. Akademi ini salah satu contoh ya. Ini bagus ya, bisa diuji coba di rumah ya. Kalau pembantu di rumah selesai, ini waktunya kita belajar masak buat perempuan-perempuan di luar sana ya. Kalau menurut Mbak Nina, belajar masak itu apakah harusnya
dari sekarang atau nanti aja? Berarti udah pas nikah baru belajar masak dong ya? Iya, itu pun bukan direncanain ya, karena sebetulnya suami juga nggak terlalu menuntut yang saya harus tiap hari masak apa seperti apa. Baiknya masnya. Karena emang udah tahu, emang udah tahu sebelumnya nggak pernah masak gitu. Jadi dia nggak menuntut kamu harus masak ya, gitu ya. Enggak gitu. Ya. Terus akhirnya ya udah coba-coba masak. Alhamdulillah bilang enak kok, enak ya gitu. Oh, itu manipulasi nggak Mas? Itu. Coba ya, ini ada suami Mbak Nina itu kata hati bilang enak atau beneran enak sebenarnya? Awal-awal sih trial and error ya. Oh, trial and error. Ada juga awalnya sih. Tapi kan belajar lah. Belajar lah. Jadi sebenarnya rasanya sayur bayam itu agak-agak manis asin, ini nano-nano. Semua campur-campur ya. Nah, justru saya mulai masak bukan masak rumahan seperti itu, Mbak. Oh gitu, jadi? Jadi kebetulan suami juga makannya agak-agak gitu deh, Mbak, agak ya? pemilih gitu ya. Terus akhirnya saya coba-coba masak yang dulu biasa waktu di Bandung misalnya sama teman-teman kampus kan bisa hunting-hunting makanan jajan sana sini gitu. Terus ya udah pelan-pelan coba gitu kan. Pertamanya sih coba lihat di YouTube, Mbak. Jadi setiap hari agendanya malam itu selalu lihat YouTube gitu. Oh, kira-kira besok juga ya. Ini satu tips loh buat kita yang nggak bisa masak atau mau belajar sendiri. Iya, lihat sekarang YouTube itu nomor satu. Sekarang di internet semuanya ada, Mbak. Betul banget. Resep apa aja ada gitu. Kalau kita mau rajin cari kan di YouTube aja step by stepnya ada gitu. Kalau boleh jujur, saya awal-awal mungkin orang bilang kalau mau usaha kue harus kursus dulu ya. Harus background pendidikannya yang perhotelan atau apa gitu. Saya sendiri kan untuk background pendidikan administrasi bisnis gitu. Oh, memang administrasi bisnis. Betul, iya. Tapi berarti Mbak Nina mematahkan itu ya, mematahkan teori itu ya, betul, harus bisnisnya ya. Jadi setelah itu coba-coba, misalnya pengen nyobain kayak bikin chicken cordon bleu gitu kan. Terus lihat YouTube kan, setelah step by stepnya seperti ini, bahan-bahan yang diperluin seperti ini gitu. Akhirnya besok saya pergi ke pasar. Nah itu Mbak yang biasa nggak pernah ke pasar, itu seneng banget. Ini pasar mana nih? Pasar modern atau pasar swalayan? Enggak, Mbak, pasar. Aku lebih suka pasar tradisional. Pasar tradisional, kayak pokoknya ibu rumah tangga banget ya, Mbak, sama menikah itu gitu kan. Terus akhirnya beli bahan-bahan yang diperlukan gitu. Awal-awal selalu nggak langsung berhasil kan, kayak bikin chicken cordon bleu juga ternyata dalamnya masih mentah karena ya mungkin triknya yang salah. Tapi justru disitulah cara saya belajar gitu. Saya belajar dari kegagalan. Kayak gitu. Belajar dari kegagalan ya. Ya, alhamdulillahnya bisa akhirnya ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi pada saat itu memutuskan untuk belajar masak dulu, terus bikin hal-hal yang disukai sama suami, tapi bukan makanan masakan rumahan ya, kayak sayur bayam nggak kayak gitu ya. Tapi yang lebih pasta mungkin ya. Pasta atau pokoknya yang suami itu lebih suka kalau misalnya saya dibikinin makanan yang gaya-gaya kafe kayak gitu. Agak yang dihiasi ya. Kayak gitu-gitu deh, Mbak. Dia mulai minuman juga. Tapi ya alhamdulillah itu proses pembelajaran buat saya gitu. Jadi sebetulnya awalnya saya belajar masak, bukan belajar masak sih, mungkin langsung praktek kali ya, praktek masak itu sebenarnya tujuannya sih buat keluarga gitu kan. Tadinya tujuannya buat keluarga. Kayak kue juga sama. Saya kan dulu suka banget ya, Mbak, kalau di Bandung itu kan ada banyak lah macam-macam cheesecake apa gitu. Saya suka banget. Seru-seru kalau di Bandung ya. Iya, betul. Tapi ya itulah, Mbak, mungkin salah satu hikmahnya dulu doyan jajan ya, Mbak. Mungkin kalau dulu nggak pernah boros bikin juga, ternyata sekarang kebukti ya. Betul. Jadi yang dulu mungkin ngerasain rasa chicken cordon bleu kayak gini ya, terus rasa cheesecake seperti ini, tiramisu seperti ini. Jadi kan bagaimana kita mau bisa bikin gitu kan kalau kita sendiri nggak tahu rasanya, nggak tahu wujudnya seperti apa gitu kan. Jadi mungkin yang dulu biasa jajan macam-macam seperti itu ya saya coba buat gitu. Sebetulnya sih buat keluarga kan awalnya. Untuk yang kue itu kan saya awalnya pengen banget ya makan cheesecake. Di sini makan cheesecake yang enak di mana ya gitu. Awal-awalnya seperti itu. Tapi itu belum nemu tuh ya. Belum, Mbak. Di mana ya itu belum nemu ya. Jakarta masih ngeblank gitu ya. Nggak tahu gimana. Terus udah gitu setelah saya pelajarin kok ternyata untuk cheesecake itu nggak semua aman ya gitu. Jadi awalnya sih saya pengen bikin cheesecake yang halal, makanan yang halal sebenarnya orientasinya buat keluarga. Apalagi waktu itu kan saya sedang hamil gitu ya, awal-awal masih itu pengennya nanti anak lahir itu udah jadi super mom yang bisa yang bisa ngapain, yang udah bisa bikin masak kue sendiri, kue sendiri, pokoknya insya Allah dijamin halal dan aman, sehat gitu. Jadi pada saat lagi hamil juga belajar atau giat-giat tuh ya, karena untuk keluarga tadinya awalnya. Nah,
sempat juga ngobrol sama Mbak Nina, ternyata Mbak Nina juga pernah bikin kedai soto gitu ya, Iya. kedai soto di salah satu food court di di hotel di Jakarta. Iya. Terus juga pernah bikin warung nasi Padang. Ini jauh banget sebenarnya sama kue ya. Ini makan-makan berat kan, yang Iya. soto, yang nasi Padang itu masaknya sendiri, produksi sendiri atau partneran sama siapa, sama teman atau mungkin sama? Jadi sebenarnya gini Mbak, sebelum ke kue saya lebih ke masakan dulu kan, karena dulu berpikirnya gini, kalau kue kayaknya nggak bisa pakai filling ya, semua harus pakai takaran kan, kayaknya takaran salah, kuenya bisa bantat lah macem-macem gitu. Terus akhirnya makanya saya lebih suka masakan. Jadi awal-awal belajar itu masakan, setelah itu coba didukung sama suami, yaudah coba deh buka di salah satu food court gitu. Dulu masak sendiri, tapi ada yang bantuin lah, pembantu di rumah. Terus untuk yang jaga di food courtnya itu ada karyawan, kebetulan laki-laki gitu kan. Dulu saya lagi hamil 2 bulan gitu. Oke. Terus udah gitu waktu itu alhamdulillah lancar, responnya bagus. Setelah saya hamil 8 bulan tuh udah mulai malas ke dapur gitu ya Mbak ya. Bau-baunya udah nggak enak tuh Iya. ya. Terus akhirnya udah mulai tuh Mbak ada komplain gitu kan dari manajer food courtnya, Mbak, kok ini ada komplain gitu, kok rasanya berubah ya gitu. Ternyata ya itu karyawan di sana kuahnya kurang, dia main tambah aja tanpa diracik lagi. Jadi kayak resepnya sama tapi mungkin Iya. ini aja ya. Sebenarnya kan semua udah ditakar, ya. jadi karyawan di sana hanya menyajikan saja gitu. Cuman dia main tambah-tambah aja, akhirnya rasanya kan jadi kacau. berantakan ya. Itu sempat berapa lama Mbak Nina bikin? Itu yang food court 6 bulan. Oh, food court 6 bulan. Iya, Oke. setelah itu saya fokus untuk melahirkan, terus semua pemikiran lebih teralih fokus ke anak gitu ya. Persiapan. Yang biasa searching YouTube cara membuat Setiap malam gitu ya. membuat apa, sekarang lebih ke pendidikan anak, lebih yang seperti itu deh. Euforianya pada saat ngurusin anak pada saat itu. Betul. Tapi pada saat udah mencoba kan kedai soto, terus akhirnya 6 bulan aja, terus barangkali yang nasi Padang juga itu setelah anak lahir, setelah nasi Padang 10 juga. bulan. Nah, pada saat yang kedai soto ini punya trauma nggak? Maksudnya pasti kan modal kita udah keluar dong ya, kita udah bayar karyawan juga, Betul. akhirnya uangnya sia-sia aja. Ada ketakutan nggak pada saat mau bikin bisnis baru? Aduh, nanti kayaknya gagal lagi nih atau gimana gitu? Gimana tuh Mbak ngatasinnya? Sebenarnya takut sih enggak ya, cuman di situ saya lebih berpikir kayaknya kalau bisnis itu kita memang harus fokus dan emang harus terjun langsung gitu. Oke. Karena emang saya kan bukan hanya ingin menjalankan sebuah bisnis, tapi memang ingin membangun sebuah bisnis. Jadi kan banyak step by step yang harus saya lakukan gitu, dan saya nggak bisa melepaskan begitu saja. Jadi gitu maintain kan. lah ya, lebih kalau membangun kan lebih maintain ya. Dalam bisnis hal apapun pasti kita harus lebih fokus ya, dan emang kita harus terjun langsung gitu Mbak. Oh, oke. Makanya kenapa banyak ya kalau saya pergi ke ambasador gitu, banyak owner-ownernya nungguin supaya itu dia ya. Iya betul, karena mungkin sense of belongnya beda kali ya Mbak ya, antara owner sama betul ya, sama pegawai rasa gitu kepemilikannya. ya. Tapi barangkali kalau misalkan ada juga kan ya owner yang bisa mendidik mereka sampai mereka punya rasa loyalnya gitu ya, kayak misalkan tak komisi atau hal-hal seperti itu ya. Nah, ini kembali ke pengalaman bisnisnya Mbak Nina, dari kedai soto terus warung nasi, terus sekarang pada saat itu pindah ke Zaneta. Ini awalnya tuh buka internet ternyata. Iya betul. Jadi setelah kedai soto shop vakum, mulai barunya itu buka internet and cheesecake. Oh, awalnya internet dan cheesecake memang. Jadi konsepnya warnet, tapi gimana ya, kita pengen bikin warnet yang konsepnya beda gitu. Terus kebetulan saya suka cheesecake gitu kan. Terus gimana kalau kita bikin konsepnya internet and cheesecake gitu. Jadi selain main internet, pengunjung bisa sambil makan cheesecake. Oh, dari awal memang konsepnya seperti itu. Iya betul. Terus selama ini kan cheesecake itu kan biasanya ada di cake shop besar atau nggak di hotel gitu. Nah, saya pengen cake shop ini ada di warnet gitu, yang warnetnya bukan warnet yang gimana gitu kan. Terus awal-awal, iya betul. Awal-awal saya memang tidak bisa bikin cheesecake kan. Terus waktu itu cari supplier. Terus dari supplier, lama-kelamaan suppliernya nggak bisa konsisten karena beliau ada banyak pesanan juga kan. Disitulah mulai saya mencoba, kalau dia bisa bikin cheesecake, kenapa saya nggak bisa gitu. Tahan dulu Mbak Nina, tahan dulu. By the way, berarti awalnya sebenarnya bukan bikin sendiri ya cheesecake-nya, malah bukan. beli dari supplier ya. Dan sebenarnya
Sebenarnya mau dinaikin apa? Internetnya, warnetnya, atau cheesecake-nya? Apa dua-duanya? Awalnya bisa jalan sebenarnya ngomong? internet ya Mbak, cheesecake itu hanya penunjang Oh, gitu, hanya oke. ya pelengkap aja lah gitu. Berarti memang bisnis warnetnya yang mau iniin ya, Iya, yang mau betul. digedein ya. Betul. Oke, Akademia sepertinya ini lucu ya. Kalau misalkan si Mbak Nina bilang tadi awalnya sih supply tadinya, terus kepikiran tiba-tiba mau bikin sendiri karena dia udah nggak menyanggupi kuota yang Mbak Nina itu. Iya. Emang segitu ramenya Mbak? Ya gimana ya Mbak, kalau misalnya mereka kan tidak hanya melayani saya aja ya, mungkin mereka beliau juga sedang banyak pesanan, jadi pada saat saya perlu disuplai bisa telat atau gitu. seperti apa. Yang gitu. kalau yang di warnetnya sendiri itu memang sebegitu banyaknya yang mau laku banget sampai harus continuity. Lumayan sih Mbak, Oh, lumayan, betul. Mungkin karena sesuatu yang beda kali ya. Makanya itu Mbak, kalau dalam bisnis itu sebenarnya kita nggak harus bisa ini, bisa itu. Sebetulnya yang paling penting itu kita punya konsep aja, itu udah modal gitu kan. Selama ini, aduh aku mau bisnis tapi nggak punya modal gitu. Kalau memang kita punya konsep bisnis, kenapa juga kita nggak tawarin ke teman atau investor gitu kan? Seperti itu. Jadi Ini dulu saya gini satu jadi tips nih. saya waktu itu hanya memikirkan konsepnya gitu. Saya nggak tidak punya keahlian untuk bikin cheesecake, tapi saya gimana caranya ya supaya warnetnya ini bisa lain dari yang lain gitu. Oke, ini saya terinspirasi dari konsepnya Mbak Nina. Coba, saya juga pengen mengundang Akademia. Barangkali Anda punya konsep bisnis, coba boleh ya kita bermain sama Akademia nih. Kalau Anda punya imajinasi, kalau misalkan Anda mau buka bisnis, kira-kira konsep seperti apa sih untuk bisnis Anda? Boleh langsung tweet di 1042 MS3 FM atau juga bisa SMS ya ke kita di 0855 800 1042. Nah, nanti akan mendapatkan, kita lupa lo ngasih tahu terus nih voucher gratisnya ya. Habis kayaknya nggak rela gitu ya. Pengen nambah maksudnya. Karena kita punya voucher gratis untuk 5 orang Akademia yang berinteraksi sama kita lewat Twitter boleh, lewat SMS juga boleh, dengan pertanyaan apapun sama Mbak Nina boleh, atau barangkali Anda mau ikutan berimajinasi dengan konsep bisnis yang Anda punya, barangkali Anda juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda, ya nggak sih? 1042 MS3 FM, Twitternya MS3, atau bisa langsung ke Zaneta Cakes. By the way, ini Twitternya aktif ya Mbak ya, Zaneta ya? Kita mau order online juga di Twitternya Zaneta aktif? Aktif, Bisa tapi lebih juga ya? baik via BBM ya, Via BBM atau enggak atau SMS. SMS ya. Tapi untuk secara promo lancar nih ya si Twitter ya. Nanti kita boleh cerita juga nih gimana caranya Mbak Nina dengan low budget promonya tapi ternyata ke semua orang. Karena saya tahu Mbak Nina juga dari teman saya loh, teman SD saya lagi. Coba bayangkan itu Akademia. Jangan kemana-mana karena Mbak Nina bersama Zaneta Cake juga masih bersama Virginia ini akan kembali setelah yang satu ini. 104,2 MS3 FM kembali di The Journey, program terbaru MS3 yang menghadirkan banyak perempuan-perempuan di luar sana yang punya bisnis dan usahanya, dan kita belajar dari inspiratif suksesnya mereka-mereka. Dan itu ada di setiap hari Senin jam 8 sampai jam 10, 2 jam ke depan kita akan mengulas kesuksesannya mereka-mereka ini yang ada di hari Senin. Kalau di hari Rabu 1 jam dari jam 8 sampai jam 9 ada inspiring info yang Akademia akan terima, dan juga di jam 9 sampai jam 10 ada Pak Dedi Cipto yang akan punya motivasi tenaga perana. Di situ juga kita di recharge juga baterai kehidupan kita dengan motivasi-motivasi beliau. Aduh, pokoknya enak banget ya kalau kita bisa ketemu dengan hal-hal yang mencurahkan hati dengan energi yang positif. Betul nggak Mbak Nina ya? Seperti tadi kita ngobrol-ngobrol nih pas iklan dan lagu nih Akademia ya. Suaminya Mbak Nina nih sempet curhat tadi ya kan. Beliau menjadi orang yang sangat beruntung karena Mbak Nina ini orang yang kreatif, dan salah satunya testimoni dari customernya Mbak Nina. Ini baru saya buka nih. Ada Dinda. Halo, selamat malam buat Dinda Tunggadewi. Apa kabar Mbak Dinda? Ini ternyata salah satu customernya Mbak Nina, itu teman SD saya, teman SD, SMP, dan sampai sekarang kita masih sahabatan. Dia punya testimoni adalah gini, Bo, pokoknya kalau misalkan Mbak Nina itu, dia resepnya tuh kreatif. Dari resepnya dia bisa meng-create jadi rasanya jadi oke, dia bilang gitu. Karena Dinda juga sudah merasakan, salah satu customer ini juga ya Mbak ya, sering ya? Iya, loyal customer. Loyal customer. Wow. Customer paling baik deh pokoknya Mbak Dinda. Itu salah satunya. Jadi
ternyata dari mulut ke mulut ini Mbak Nina juga mendapatkan hal yang positif ya atas promo dari bisnisnya itu sendiri gitu ya. Dan krim yang paling penting Zaneta Cakes ini adalah sudah tersertifikasi halal dari MUI, betul? Iya, betul. Betul tuh kan. Pokoknya jangan ragu, pokoknya kita makan enak ya, itu udah halal pokoknya lah ya. Tapi Mbak Nin, tadi kita ngobrol sampai pada saat si supplier tidak bisa lagi mensuplai kue-kuehnya ya, maksudnya cheesecake-nya itu ya. Terus dari situlah Mbak Nina pengen belajar bikin cheesecake dari situ. Padahal bisnisnya udah jalan tuh ya. Biasanya kan di mana-mana belajar dulu kan kalau mau berbisnis ya. Ternyata ini juga ya, satria juga ya. Jadi intinya sih Mbak, mungkin ada saatnya kita kreatif dalam kondisi kondisi yang kepepet kali ya. Betul. Kadang-kadang juga ya. Iya, soalnya kan saya melihat ini peluangnya udah bagus nih, pangsa pasarnya udah ada nih gitu. Tapi kan sayang juga dong kalau cheesecake-nya itu supply-nya nggak continue gitu kan. Ini satu cerita nih Mbak Nina lucu banget. Akhirnya ini jahara deh nih masnya. Masa pertama kali bikin cheesecake itu kata suaminya rasanya kayak es mambo. Es mambo sama cheesecake kan beda ya. Iya, emang gitu deh Mbak. Kenapa, gimana ceritanya Mbak? Maksudnya gimana tuh? Jadi saya kan emang bukan berawal misalnya gini nih. Oh sekarang kan saya harus bisa bikin cheesecake. Cari kira-kira kursus di mana ya? Saya kan nggak seperti itu gitu. Tapi langsung sama suami antar ke toko buku yuk gitu. Terus kita cari resep cheesecake. Setelah itu kita lihat-lihat di YouTube untuk step by stepnya, terus langsung bereksperimen gitu kan. Nah, cuman kan saya nggak tahu, belum tahu kualitas dari bahan-bahannya gitu kan. Karena bahan-bahan yang berkualitas itu memang menentukan rasa juga gitu. Mungkin waktu itu kan saya belum sampai situ lah wawasannya. Terus akhirnya saya coba-coba gitu. Setelah coba-coba kata suami, kok kayak es mambo ya, kayak cheesecake bukan kayak gini deh teksturnya gitu. Agak jauh ya Bu, es mambo. Jauh. Es mambo sama cheesecake ya. Lumayan dalam juga sih Mbak. Terus aduh, ini lanjut nggak ya gitu, sempet kayak gitu kan. Sempet kayak gitu, bisa nggak ya gitu. Terus akhirnya coba lagi deh gitu. Udah coba kan. Setelah coba, inget banget tuh waktu itu keponakan ulang tahun kan. Pokoknya aku mulai pede deh gitu, coba kayak bikin goodie bag gitu cheesecake-nya gitu kan. Inget banget tuh malam-malam kakak ipar tuh nelfon ke suami, Ndra, cheesecake emang rasanya asem ya. Bilang kayak gitu. Saat itu udah dikasih ke keluarga nih. Pede banget ya Mbak. Jadi keponakan ulang tahun tuh ceritanya aku bikinin goodie bag gitu, tapi kebetulan kan ulang tahunnya cuma keluarga aja gitu kan. Terus malam-malam, Ndra, emang cheesecake itu rasanya asem ya gitu. Jadi waktu itu aku yang bener-bener lihat resep kayak gitu kan. Terus waktu itu di salah satu resepnya tuh menggunakan jeruk nipis dan mungkin kadarnya terlalu banyak gitu kan. Setelah itu saya belajar ternyata memang kalau membuat sesuatu kita nggak harus terpatok sama resep gitu kan. Tidak semuanya resep cocok dengan kita gitu kan. Akhirnya di situ saya belajar. Setiap saya punya resep, saya nggak selalu mengikuti 100% gitu, tapi saya lewat trial and error gitu kan. Saya dapat resep apa, saya coba bereksperimen gitu, seperti itu sih Mbak. Oh gitu. Jadi dari awalnya ini dulu ya dikritik juga sama suami ya, terus sama keluarga juga sempat dikritik. Tapi pada saat itu pantang menyerah ya Mbak ya, gue mau coba lagi, gue coba lagi. Iya, gitu justru di situ kan pelajarannya Mbak. Mungkin kalau kita ikut kursus ngeliatin sampai rumah belum tentu kan bisa. Tapi dengan kita terjun langsung coba bikin, kita kan tahu. Misalnya, oh ini rasanya seperti ini ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan kue ini bantat seperti itu. Terus saya juga mungkin agak idealis ya dalam hal membuat makanan gitu. Kayak misalnya saya nggak mau menggunakan banyak bahan-bahan yang aneh-aneh gitu ya Mbak ya. Mungkin ada beberapa customer saya bilang kue saya mungkin dibandingin cake shop yang namanya sudah besar mungkin harganya lebih mahal, tapi karena saya orientasinya memang pengen menggunakan bahan yang aman gitu, saya nggak mau yang menggunakan pengembang yang aneh-aneh yang seperti itu. Kayak gitu-gitu ya. Jadi saya kalau seperti itu. Jadi kalau memang cake-nya mau lembut ya telurnya harus banyak gitu, seperti gitu. Oh jadi nggak diminimaliskan misalkan telurnya segini aja, kadang-kadang ada yang seperti itu kan. Jadi di situ juga Mbak saya belajar gitu kan apa sih fungsi dari pengembang gitu, terus kira-kira apa ya yang bisa penggantinya ya supaya alami aman buat anak gitu.
Jadi itulah semua proses pembelajaran. Jadi dari mulai cara bikin ternyata gagal, akhirnya saya cari tahu kenapa nih bisa gagal. Terus buka internet lagi. Di situ pokoknya internet itu bagi saya guru saya gitu dalam segala macam hal. Jadi kalau misalkan kita tanya sebentar ya, saya tanya Mbah Google dulu ya. Gitu. Iya betul. Oke. Tapi by the way Mbak Nina, tadi kalau Mbak Nina bilang bahwasanya harus coba terus kan. Nah, pada saat itu ada tes marketnya, dalam arti kata dicobain nggak beberapa, misalkan top 10 cheesecake yang terkenal di Jakarta terus cobain dulu, terus akhirnya jadi perbandingan, atau let it flow aja gitu? Jadi kalau untuk semangat atau inspirasi, emang kalau misalnya contoh deh pergi ke Bandung, pasti kita huntingnya tuh cake shop atau bakery. Oh memang ya, hunting ya? Seperti itu. Jadi intinya kita perlu juga ya Mbak untuk dapat inspirasi gitu, misalnya lihat internet, lihat produk-produk orang, terus lihat resep-resep seperti itu. Tapi untuk dari segi rasa sendiri itu mengikuti keinginan hati gitu. Ya. Karena biasanya kalau bikin kue itu sesuai dengan kata hati. Kalau lagi sebel dan benci ya sama suami jangan bikin kue, katanya gitu ya. Katanya makan jadi nggak enak. Tetap harus profesional. Harus profesional. Makanya Mas jangan dibuat sebel ya kalau Mas lagi mau produksi ya. Tapi setelah saya jalani ya Mbak, sebetulnya kayak bikin kue itu merupakan salah satu pekerja seni kali ya Mbak ya. Jadi kayak misalnya kayak bikin cake dekorasi seperti itu. Menurut saya sih yang susah bukan bikin cake-nya ya. Mungkin awal-awal oke lah bikin cake-nya susah, tapi justru yang lebih susah itu ada idenya gitu. Oh idenya ya. Idenya untuk mendekor itu seperti apa. Nah itu makanya saya lama-kelamaan berpikir juga ternyata untuk membuat cake dekorasi itu salah satu pekerja seni juga ya. Karena idenya, kreatifnya yang seperti itu ya. Betul Mbak. Nah, di dalam perjalanannya Mbak Nina nih, setelah udah kan coba gagal terus bikin lagi dan akhirnya jadilah ini bikin toko online di Zaneta Cake. Nah, ini langsung online atau bersamaan bikin toko atau satu-satu berjalannya? Satu-satu Mbak. Jadi kan pertama tadi ya yang internet and cheesecake, setelah dijalankan ternyata kok kayaknya lebih bagus berprospek cheesecake-nya ya dibanding warnetnya gitu. Karena kan jujur aja waktu itu kok kayaknya perang harganya nggak sehat gitu ya, karena saingan banyak tapi operasionalnya tinggi. Terus akhirnya di internet itu? Iya, akhirnya kita memutuskan ya udah stop warnetnya, terus kita kembali ke rumah gitu ya. Terus akhirnya mencoba jual cake online gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih customer yang dulu di warnet itu datangnya ke rumah. Ada juga kita delivery gitu seperti itu. Oh, jadi online dulu. Nah online itu langsung dibuatnya di punya website sendiri dulu, atau di sosial media? Sosial media Multiply ya waktu itu. Oh, Multiply. Itu jualan kuenya yang langsung produksi jadi gitu Mbak? Jadi kita by order semuanya. Oh by order, jadi hanya contoh-contohnya aja. Iya gitu betul. Ya. Oh, okay. Nah itu kan untuk yang cake kecil. Dulu saya belum pede bikin cake besar Mbak. Jadi ini juga semuanya tuh apa ya, dibilang kebetulan, saya yakin segala sesuatu nggak ada yang kebetulan ya. Betul. Pasti sudah direncanakan, ada gitu kan, rencana dari Allah. Yang penting kita mau berusaha. Betul. Jadi itu kan awal-awal saya hanya bisa bikin cheesecake cup gitu. Itu pun cheesecake cupnya tuh yang unbaked gitu kan. Unbaked itu gimana maksudnya? Jadi yang nggak perlu di oven gitu Mbak. Semua orang pasti bisa deh kalau bikin gitu kan. Berarti saya juga bisa dong bikin. Bisa coba. YouTube pasti yang pertama kali saya buka. Jadi awal-awal saya hanya bisa cheesecake. Saya belum bisa bikin cake malahan Mbak. Jadi awal-awal nggak bisa bikin cake, breakfast atau apa, nggak bisa gitu. Itu udah buka toko online? Belum. Awal-awal kan dari warnet itu ya. Setelah itu suatu saat teman kakaknya tuh anaknya ada yang ulang tahun. Sudah gitu ngereferensiin suruh bikin cake-nya gitu kan. Terus waktu itu jujur belum pede. Dulu belum pede Mbak, karena emang belum bisa bikin cake besar gitu kan. Pokoknya ingat banget ya dulu, karena cuma bisa bikin cheesecake, ya udah cake besar juga cheesecake gitu. Dan itu nggak akan pernah lupa. Itu kan yang pertama kali terima pesanan yang cake besar gitu kan. Dulu waktu itu pesanannya diantar ke salah satu sekolah di Pondok Indah. Itu dari rumah sampai Pondok Indah, selama di perjalanan pokoknya saya gemeteran, gimana ya, gimana takut kecewa gitu, kayak gitu. Terus alhamdulillah setelah diterima responnya bagus, dan kebetulan salah satu customer pertama saya yang sekarang tinggal di luar gitu. Alhamdulillah responnya bagus, dan kebetulan saudaranya sebenarnya punya cake shop besar gitu. Jadi ya prefer untuk memilih Mbak Nina ya alhamdulillah. Jadi dari komen-komennya itu yang membuat saya
kayaknya harus semakin rajin untuk belajar. Oke, jadi terstimulan ya Mbak Nina di Iya. situ ya pada saat komunitas besar juga ya kan. Iya, Jadi betul. dia dirayain di sekolahnya juga kan. Betul. Pasti banyak ibu-ibu. Biasanya Disitulah kalau mulai ibu-ibu, gitu, mulai nanya-nanya pesan di mana seperti itu. Oh, Jadi intinya oke. saya seperti sekarang ini sebenarnya banyak sekali jasa-jasa baik para customer. Jadi Betul, bagi betul. saya customer merupakan marketing saya mungkin Gitu ya. Keren. Ini satu tips lagi loh. Gila, setiap segmen kita dapat tips loh dari Mbak Nina loh. Oke loh Bill. Jadi customer, kita buatlah customer menjadi marketing kita Iya. ya. Marketing berjalan jadi mulut by mulut ya Betul. akhirnya ya. Dan saya untuk customer itu nggak hanya relationship hanya pada saat pemesanan kue saja, tapi berlanjut berteman dalam hal ya say hello via BBM lah atau apa gitu, sehingga ada apa ya keterikatan lah Mbak. Jadi kalau ada apa-apa mereka juga ingat saya gitu. Oke, sama Dan seperti akhirnya rekan saya ini ya yang iya. referensi Mbak Dan Nina mereka ya. tuh banyak yang tanpa harus saya bayar untuk mau mempromosikan ke teman-temannya atau ke Oke. relasinya. Jadi nggak Seperti perlu itu. bayar buzzer ya. Ya, kalau intinya di kalau Twitter jual ya. makanan mungkin jual rasa ya, jual rasa yang berbicara. Asik. Kayak gitu mungkin ya. Loh ya, biarkan rasa yang berbicara itu jangan-jangan satu tagline ternyata lagi. Tapi by the way bener juga ya Akademia ya, kalau misalkan kita bisa engage sama customer kita punya apa ya, punya network yang baik Iya. gitu, barangkali akhirnya dia juga jadi bisa promosiin Iya, kita betul. kan gitu. Dan ternyata dalam toko online-nya Mbak Nina ini, Zaneta Cake ini awalnya dari hal yang simpel ya. Iya. Dari multiply kan gratis ya Mbak ya, Iya. free ya. Dan multiply-nya tutup, sekarang jadinya akhirnya pindahnya ke Facebook. ya, Iya. ke Facebook dan di Twitter juga Iya. ya. Dan sekarang yang lebih efektif itu lewat via BBM ya Mbak ya. Oh, BBM, jadi ada jadi, grupnya juga apa? Enggak, saya nggak bikin grup. Saya nggak bikin grup, tapi ya hanya Broadcast hanya message gitu? Ada juga jualan enggak. by broadcast? Enggak juga? broadcast. Jujur saya nggak pernah broadcast. Karena jujur saya tidak terlalu suka kalau banyak broadcast juga Iya, gitu betul, ya. betul. Jadi kadang-kadang kita suka terganggu ya Mbak, aduh gengges ya nih. betul. Orang jualan setiap hari, Iya. broadcast mulu ya kan? Iya betul. Jadi saya cukup tulis status aja, terus pajang foto, cuma seperti itu aja. Dan akhirnya banyak orang yang langsung engage ke BB-nya Mbak Nina. Jadi ya? intinya untuk zaman sekarang kayaknya semua orang pasti bisa kok, mau bisnis apapun bisa. Oke. Modal BBM aja pasti bisa Betul, untuk betul. bikin toko online. Betul, ya, Walaupun misalnya taruh lo tidak punya modal gitu, pinjam foto aja deh atau pinjam gambar gitu. Nanti kan pada saat ada yang pesan baru order gitu. Iya, Intinya jadi kayak dropship gitu iya, ya modelnya. sekarang sih untuk bisnis ya seperti Mbak Nania bilang tadi, jangan tunggu tua gitu ya. kalau bisa bikin bisnis muda, Iya, kenapa harus nunggu tua gitu kan? betul. Karena kalau dilihat dari salah satu penelitian gitu ya, Akademia, kita bisnis di muda itu katanya lebih kreatif, Iya. lebih pantang menyerah daripada pada saat usia tua, karena kan dari energi ya kan, dari Betul. creativity dan segala macamnya. Dan Mbak Nina sudah melakukan hal itu loh Akademia. Wih, keren banget ya. Semoga ini ruangan kita terenergi yang positif ya Bill ya. Gue nggak tahu nanti Billy mau buka apa. Bill, lo imajinasinya lo mau konsep ide apa Bill? Mau buka apa Bill kira-kira Bill? Hah? Makanan sih. Makanan ya. Oh, emang kalau bisnis makanan kayaknya lebih Nggak ada matinya. nggak ada matinya. Iya, nggak ada matinya. Asik. Karena semua orang butuh makanan kan. Tapi balik lagi kan, mungkin Billy makanan yang lebih makanan berat, atau mungkin Mbak Nina lebih yang ke cake-nya gitu ya. Mungkin masukan buat Mas Billy Boleh, ya. Buat Mas Billy. Intinya dalam bisnis apapun pasti semakin banyak peluang, semakin banyak pangsa pasarnya, pasti persaingannya juga semakin banyak kan. Dalam hal bisnis apapun, yang pertama kita harus membuat sesuatu yang berbeda, Oke. sesuatu yang unik. Itu sih. Misalnya bikin bisnis makanan, tapi gimana caranya supaya makanan kita mempunyai sesuatu yang berbeda dibanding yang lain gitu. Oke. Entah dari kualitas rasanya, atau misalnya kita punya produk-produk yang pokoknya yang membuat orang itu mudah untuk ingat produk kita gitu. Oke, nah tadi Mbak Nina, ini saya tertarik nih, Mbak Nina tadi ngomong bilang the different thing ya, hal yang beda gitu. Kalau sekarang kayaknya kalau kita googling ya Mbak, cupcake tuh banyak banget yang keluar. Nah, bedanya Zaneta cupcake-nya Mbak Nina sama yang lainnya tuh apa? Sebenarnya bedanya apa ya? Mungkin customer yang tahu ya. Gitu ya? Tapi ya saya sih sebenarnya untuk makanan itu lebih mementingkan taste ya Mbak ya, Taste-nya rasanya ya. gitu. Jujur aja sih untuk makanan bagi saya dekorasi itu nggak terlalu penting ya Dekorasi sebetulnya tuh gitu gimmick ya. kali ya, lebih Iya, lucu-lucuan sebenarnya saya dan cuman hanya menarik, lucu-lucuan gitu kan. Saya kalau misalnya ada customer pesan, biasanya saya bilang
Mbak kalau Mbak pesan seperti ini memang enak dilihat, bagus, menarik, tapi jujur aja di harganya mahal gitu kan, karena mahalnya itu udah dekorasinya. Mbak mau cari dekorasinya yang bagus atau mau makan rasanya yang enak gitu. Saya kalau misalnya mau makan rasa enak, saya punya cake minimalis kayak misalnya rainbow cake, red velvet cheesecake seperti itu, yang itu hanya memang enak untuk dimakan gitu, bukan main dekorasinya atau apa gitu. Seperti itu sih. Tapi kadang-kadang saya juga menemukan kue-kue yang dekorasinya cantik banget ya. Sampai akhirnya kita buat foto aja, nggak dimakan-makan. Sampai akhirnya berjamur, ya udah deh ya biarin deh, kasihan soalnya. Tapi belum tentu yang cantik itu enak ya. Iya. Tapi ya banyak juga sih yang luar dalam enak ya. Oh ya, Bil, carinya yang luar dalam enak. Jangan yang cantik aja, Bil. Bil senyum-senyum Mbak Nina. Kayaknya dia mengingat seorang di luar sana kayaknya. Oke, tapi Mbak Nina kalau kita ngomongin tentang si balik ke toko online itu ya, akhirnya karena si multiply nggak ada, terus main ke Facebook dan segala macam, terus ke BB group, ke BB aja ya, di status segala macam gitu. Nah, jualan online kan sekarang udah banyak juga nih ya. Itu gimana Mbak caranya supaya orang akhirnya bisa ke Zaneta ini tanpa harus ngelihat yang lain, Mbak, yang di cheesecake yang itu kok harganya lebih murah sih, ada nggak yang komentar banyak gitu? Mbak, banyak ya. Banyak. Jadi sebetulnya sih mungkin saya bisa seperti sekarang ini karena bantuan dari teman-teman ya. Dalam hal bisnis itu branding positioning kali ya Mbak ya, brand, membangun sebuah brand itu memang penting ya. Jadi karena saya memang cita-citanya membangun sebuah bisnis, bukan hanya menjalankan bisnis jualan udah gitu kan. Tapi saya dari awal memang pengen membangun sebuah brand Zaneta gitu. Jadi untuk membangun brand Zaneta itu nggak harus selalu promosi jualan nggak seperti itu gitu. Tapi ya alhamdulillah selama ini saya diundang untuk acara demo masak. Mungkin tujuannya saya berbagi ilmu gitu kan di situ. Saya berbagi ilmu, tapi secara tidak langsung mereka itu lebih tahu, lebih mengenal brand Zaneta gitu. Terus mungkin dengan masuk majalah, saya juga di rumah waktu itu ngadain acara cooking class seperti di rumah bikinnya ya? Cooking class. Pokoknya semua di rumah Mbak dilakukannya. Enak ya, di rumah juga menghasilkan uang ya Mbak? Iya, jadi alhamdulillah sih Mbak di rumah sebetulnya sekarang sih sudah mulai beberapa dikurangi ya. Dulu di rumah ada cooking class, itu biasanya Sabtu Minggu. Itu ada cooking class. Mbak Nita mengundang orang-orang sekitar rumah atau enggak, itu via Facebook. Biasanya buka info aja Mbak. Pokoknya saya dulu pede aja sih kayak. Berarti yang datang ke Mbak Nina tuh awalnya juga belum kenal Mbak Nina? Iya, ada, nggak semua udah kenal gitu. Pokoknya udah, ya saya sih pede aja kayak udah jadi chef gimana gitu. Tapi sebenarnya sih tujuannya hanya ingin berbagi ilmu aja gitu. Berarti percaya diri juga harus kuat ya, pada saat kita mau bikin bisnis, sesuatu bisnis gitu ya. Terus tadi Mbak Nita bilang membangun bisnis. Ini juga salah satu yang diterapkan sama Mbak Nina ya. Zaneta ini juga ternyata banyak banget loh bisnisnya, akademinya. Bikin awalnya yang internet tadi ya, Zaneta Internet dan Cheesecake. Terus online shoppingnya itu tahun 2008 kalau nggak salah. Itu namanya Zaneta Cakes ya, sama kayak di Facebooknya ya. Iya betul. Akademinya kalau misalkan mau lihat Zaneta Cakes bisa di Facebook, Anda boleh add friend juga. Dan juga lihat foto-fotonya lucu-lucu banget Mbak. Aku kayaknya mau pesan deh yang itu tuh, yang cupcake yang buat anak-anak kecil tuh lucu tuh. Itu lucu-lucu banget akademinya. Nggak tahu, lucu banget. Rasanya juga pasti enak tuh kelihatannya ya. Nah terus ini juga ada Zaneta Cooking Class. Terus Mbak Nina juga punya IO Birthday and Souvenir. Ya, waktu kemarin-kemarin ya, tapi sekarang lagi off dulu ya. Lagi udah postpone dulu? Iya, jadi sekarang main souvenirnya aja sih. Main souvenir? Untuk juga IO-nya udah enggak. Udah enggak, jadi souvenir aja? Iya, souvenir. Terus aja. Zaneta juga punya production tuh maksudnya gimana Mbak? Zaneta Production kebetulan fokus di kelola suami, saya hanya bantu-bantu dari sisi administrasinya aja. Jadi itu intinya gini ya, mungkin saya ingin memberikan semangat ya untuk para akademia gitu. Jadi akademia yang masih kuliah, fokus kuliah, jangan pernah merasa ilmu nanti kalau misalnya mau usaha kayaknya nanti ijazahnya nggak kepake, nggak, itu tetap gitu. Intinya ilmu itu insya Allah nggak akan kebuang lah gitu ya, karena pengalaman saya sendiri di bangku kuliah itu adalah proses pendewasaan diri, proses membentuk pola pikir seperti itu. Setelah lulus kuliah, bekerja, nah di bekerja itu justru saya merasakan sekolah real gitu ya. Di situ saya merasakan seperti ini ya dunia pekerjaan, dan saya bersyukur dulu
pernah beberapa pindah divisi gitu kan. Di situ saya belajar seperti ini ya, sebuah corporate itu pekerjaan seperti ini. Dan dari ilmu yang saya dapat di kuliah, terus pengalaman kerja, semua itu mempengaruhi saya sekarang mungkin ya, secara tidak langsung. Jadi setidaknya teorinya ini kita dapat di kuliah, walaupun bukan di mata kuliah ya, mungkin dari lingkungan ya atau kegiatan minimal pola pikir kita, karena bisa bersama anak-anak, organisasi kali ya Mbak ya. Terus dari kita selama kita bekerja juga itu pengaruh juga kan, bagaimana kita memanage bisnis kita. Pokoknya jangan pernah merasa segala sesuatu yang udah terjadi itu kayaknya nggak ada manfaatnya, itu pasti ada kok gitu. Terus Mbak Nina juga punya Zaneta Jilbab Syari. Ini untuk fashion juga? Ya, itu baru Mbak. Baru? Hebat banget. Tadi belum dijawab ya yang Zaneta Production. Sebetulnya kita semua itu Mbak kan berawal dari warnet, namanya Internet and Cheesecake, Zaneta Internet and Cheesecake. Setelah warnetnya tutup, kita berlanjut online shop itu ya Zaneta Cake. Nah dari situ kan suami tuh yang foto-foto produk gitu kan. Ini dia nih yang lucu nih. Ini dua-duanya ini berhubungan ya. Mbak Nina dan suami juga saling support, nggak hanya dari motivasi suaminya, tapi dari bisnisnya juga. Iya, pokoknya saya bisa seperti ini juga itu karena suami saya salah satunya gitu, dan pendukung setia deh. Jadi ya hikmahnya juga ya Mbak, kan berawal dari kue itu kan perlu foto gitu kan, perlu kualitas foto yang bagus. Akhirnya alhamdulillah suamiku memberanikan untuk membeli kamera gitu kan, kamera yang bisa menunjang bisnis saya. Dan alhamdulillah setelah berjalan ternyata dari kamera itu bisa jadi usaha baru gitu, Zaneta Production itu yang bergerak di bidang rental alat syuting, terus ya PH kecil-kecilan lah Mbak gitu. Jadi tapi direntalkan secara itu ya, dan itu dibangun oleh suaminya Mbak Nina dan Mbak Nina untuk bagian Menteri Keuangannya lah ya. Jadi semuanya itu yang mengalir dengan sendirinya gitu ya Mbak. Jadi semuanya tuh mungkin ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati ya. Warnetnya tutup, Zaneta Cake-nya muncul. Dari Zaneta Cake itu terlahir Zaneta Production seperti itu. Jadi kalaupun kita gagal dalam satu misalkan satu jenis atau satu bidang, barangkali ada sesuatu di balik itu ya. Di balik kegagalan itu ada sesuatu, akhirnya dapat menghasilkan sesuatu yang baru lagi kali. Dan kesuksesan itu tidak mudah diraih dengan begitu saja ya Mbak ya. Mungkin ada beberapa orang lihat saya, wah enak ya seperti sekarang gitu. Tapi kalau mungkin nggak semua orang tahu apa yang dulu saya lakukan gitu. 2 tahun pertama saya jatuh bangun gitu. Saya setiap hari keluar masuk pasar tradisional satu ke pasar tradisional lain gitu. Selain itu saya ibaratnya palu gada ya Mbak, apa aja saya lakuin gitu. Betul. Kayak misalnya gini, ada orang, Mbak saya perlu souvenir coklat nih gitu. Saya tidak membuat coklat, tapi saya langsung Google di mana yang produksi coklat. Saya hanya packaging aja seperti itu. Terus misalnya Mbak aku perlu goodie bag buat anak gitu. Kira-kira ada apa ya? Langsung searching lagi gitu kan. Semua di internet ada. Terus saya kasih penawaran, saya bisa bikin mug, saya bisa bikin kaos seperti ini nih. Terus nanti kalau sudah oke, saya juga pernah produksi kaos sendiri gitu kan. Itu sablon sendiri maksudnya? Enggak, saya bikin dari kain flanel gitu Mbak. Bikin crafting gitu. Iya, jadi saya cari produksi kaosnya di mana, terus saya beli kain flanel, saya gunting-gunting, saya tempel seperti itu. Kayak gitu. Jadi terus pokoknya apa aja saya lakuin waktu itu gitu ya. Karena itu saya sedang masa proses pencarian gitu kan. Saya yakin deh pasti di balik semua ini Allah akan memberikan sesuatu yang saya nggak tahu gitu. Tapi ya saya juga harus berusaha kan seperti itu. Jadi nggak ada salahnya juga ya Mbak ya kalau kita bingung terus kita cobain aja dulu satu-satu. Intinya kita harus pandai melihat peluang yang ada gitu Mbak. Kalau misalnya kita melihat, ini kayaknya ada peluang bisnis ini, kenapa tidak gitu kan. Berarti kita harus peka ya. Iya. Akademi Anda harus peka loh. Pekanya apa? Peka dalam berinteraksi sama kita. Karena nanti saya mau kasih satu paket panna cotta plus juga cheesecake pie, masing-masing voucher gratis dari Zaneta Cakes yang bisa diambil di tokonya Mbak Nina di daerah Cikajang ya Mbak ya. Nanti Anda boleh konfirmasi dulu sama kita. Nah ini pas banget nih ngomongin toko. Gimana ceritanya dari toko online yang nggak pakai budget Mbak, nggak perlu bayar overhead, nggak perlu bayar apa-apa, tiba-tiba harus punya toko yang kita harus bayar. Itu punya sendiri apa sewa apa gimana Mbak? Jadi sebelum di Cikajang itu kan saya online shop ya. Setelah online shop
orang banyak bilang, Mbak buka cake shopnya dong Mbak, jadi kita bisa lihat apa sih yang ready stock seperti itu. Saya awal-awal buka di daerah Kemanggisan kan, sekitar rumah. Setelah itu ternyata setelah saya dijalankan sepertinya tidak terhandle gitu ya Mbak, karena pesanan online lebih banyak dibanding di toko gitu. Terus SDM-nya juga kurang mendukung, dan saya manajemennya mungkin belum terlalu baik ya. Jadi lebih memprioritaskan online, akhirnya tokonya ya gitu deh. Itu masih sewa pada saat itu? Ya, itu sewa. Setelah itu, setelah 2 tahun buka toko, akhirnya saya udah deh, untuk kedepannya saya mau online aja, nggak akan buka toko fisik lagi. Tapi ternyata setelah setelah saya tutup, ternyata ada customer saya yang sekarang menjadi partner gitu. Itu ada Mbak Gita, Mbak Manda gitu. Mereka mengajukan, Mbak kita joinan yuk kerjasama, kita punya tempat nih di Cikajang gitu. Terus saya kasih penawaran, saya mau, tapi saya punya kekurangan, saya nggak bisa setiap hari kontrol, saya nggak bisa manage toko seperti apa. Saya hanya fokus produksi karena saya ada toko online yang saya harus fokus di situ. Terus mereka akhirnya kita jalan seperti itu. Berarti dari situ juga kepikiran langsung bikin si toko itu ya, dan itu kerjasama sama yang mereka yang punya tempat juga gitu. Jadi untuk sekarang jujur saya lebih enak dibanding toko yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya toko cake shopnya saya handle, online shopnya saya handle, dan ternyata gak ke-handle gitu. Kalau sekarang semuanya gitu. Iya, kalau sekarang enaknya untuk semua manajemen toko itu oleh partner saya fokus di produksinya. Tapi produksinya langsung ditaruh di toko kan pada saat display segala macamnya ya. Wow, hebat ya. Kebayang nggak dulu Mbak, saya pengen punya toko kue yang lucu, yang besar. Kebayang? Enggak. Oh enggak pernah kebayang itu? Enggak pernah, karena ya cuman bisanya makan kue aja yang banyak, nggak bisa produksi gitu. Tapi emang enak lah ya kalau namanya cheesecake sama tiramisu mah, endol kalau kata saya bilang. Tapi disitulah Mbak, mungkin semuanya akademia juga pada saat melakukan sesuatu dan sudah mendapatkan benefitnya, pasti di situ akan timbul rasa semangat. Betul. Dan untuk ingin, kayaknya bisa dikembangkan nih, seperti itu. Jadi semangatnya tuh tumbuh. Ya, jadi intinya segala sesuatu ya itu kembali ke diri kita juga ya Mbak ya. Segala sesuatu kesuksesan tidak bisa diraih dengan mudah. Semuanya kita harus mau belajar, mau berusaha, mau jatuh bangun, dan intinya dari segala kegagalan itu pasti ada hikmahnya. Betul sekali. Jangan putus asa intinya. Jangan putus asa intinya akademia. Jangan putus asa juga kalau misalkan Anda belum masuk Twitternya atau SMS-nya karena sinyal Anda jelek nih buat Twitter, atau barangkali nggak punya pulsa buat SMS. Jangan dong Bo. Gimana mau punya bisnis kalau nggak punya pulsa ya? Tapi by the way kita masih tunggu karena udah banyak banget yang di Twitter kita sama di SMS. Nanti kita bacain sebentar lagi Mbak ya. 104,2 MS3 FM masih di The Journey, dan juga masih barengan sama Virgin Nadia, dan juga ada Mbak Nina Hasila, salah satu owner dari Zaneta Cakes. Bukan salah satu, saya emang satu-satunya Bo. Suaminya juga yang punya, tapi satu-satunya Mbak Nina Hasila ini yang punya si Zaneta Cakes. Akademia boleh loh kalau misalkan lagi browsing, sekalian lagi streaming, coba deh buka di Facebooknya Zaneta Cakes langsung Mbak ya. Namanya Mbak Nina Hasila Zaneta ya. Cakes dalam kurung Mbak Nina Hasila. Terus juga kalau Anda pengen tahu promo-promo atau mungkin ada edisi terbaru, apa sih kita ngomong edisi terbaru mah majalah ya Bo. Kue-kue terbaru barangkali di-tweet aja langsung ke Zaneta Cakes-nya gitu. Nah, ngomong-ngomong Twitter, saya mau say hello dulu buat akademi yang sudah bergabung di Twitter, udah mention kita, terima kasih sekali. Ada siapa ya? Coba kita dari bawah dulu ya Mbak. Nih, kita say hello dulu deh buat Rumi Mademosel, itu @a_rumli. Rumli. Sukses Mbak Nina katanya gitu. Ada juga Citra, Power Citra, katanya lagi nyimak nih obrolannya MS3, Nanski dan Zaneta Cakes. Terus Oriza25, @Oriza25 apa nih? Bakal streaming deh katanya. Terus siapa lagi ya? Kita mau say hello untuk just a minute akademia. Nah, ini dia nih. Ada siapa lagi ya? Oh, ini pelayanan publik tadi seorang yang saya baca.
bukan. Nah, Mbak Nina, dari Meili_Amalia. Mbak Nina penasaran gimana ceritanya dari nggak hobi, nggak bisa masak, bisa punya bakery yang kuenya yummy. Tadi udah sempat diceritain ya, Mbak Nina, emang awalnya sebenarnya nggak hobi, tapi akhirnya bisa jadi menghasilkan kan. Gitu deh, ceritanya panjang lebar tadi. Barangkali Meili_Amalia tadi semoga denger ya. Terus juga yang paling penting banget, Zaneta Cakes ini sudah bersertifikat halal, jadi aman. Mau dong vouchernya, kata Amalia. Oke, nanti ya Mel, kita akan kita akan umumkan di akhir acara. Ini Mbak Mel ini hebat loh Mbak. Oh gitu? Iya. Gimana? Beliau ini orang yang hebat ya. Ini salah satu customer juga? Beliau justru orang yang berjasa ya buat saya. Mbak Karena beliau Meli, itu apa kabar? membuat komunitas halal baik enak gitu. Oh, halal baik enak? Iya. Itu apapun? My Halal Kitchen. Oh, My Halal, Iya, My Halal Kitchen. Jadi itu adalah komunitas Iya, sebenarnya? komunitas untuk orang-orang yang peduli halal. Mm-mm. Terus situ juga beliau yang yang mengumpulkan orang-orang yang produksi yang berhubungan dengan halal seperti Jadi itu. untuk khusus makanan aja Iya. berarti ya? Saya juga berterima kasih buat semua customer, buat Mbak Meli, buat yang ada di Milis Halal Baik Enak, dan masih banyak. Karena saya suka terharu ya pada saat buka Google, ternyata ada yang mempromosikan Zaneta di Milis apa gitu. Padahal saya belum kenal sama orangnya gitu. Tapi mereka dengan baik hatinya untuk bantu mempromosikan seperti itu. Halo Mbak Meli Amalia. Ini Mbak Meli juga sedang bantu untuk perizinan MUI ya? Halalnya ini kalau nggak salah. Hak paten brandnya ya? Ya, brandnya. Oh, oke. Haki ya. Oke. Waduh, Mbak Meli juga salam buat teman-teman yang ada di Milis My Halal Kitchen. Semoga lagi dengerin nih ya semuanya ya. Oke, ada Mbak Meli. Sesudah itu ada Mbak Nina bikin buku resep-resep kue dong, katanya Nur_Indra. Katanya mau bikin resep-resep kue. Kapan Mbak mau bikin buku itu? Ini Mbak Nur ini udah berapa kali ikut kursus saya Mbak. Oh gitu. Oke, halo Mbak Nur. Udah lama juga nggak ketemu. Kira-kira mau bikin resep-resep kue? Resep waktu itu pernah ada tawaran. Waktu kan saya 6 bulan isi di majalah Jenny ya. Oke. Nyebutin mereknya. Di situ pernah juga sih ada tawaran, tapi karena semakin kesini saya belum sempat ya, karena fokus ke usahanya itu sendiri gitu ya? Produksinya. Oke, didoain aja berarti ya kalau Tapi gitu Indra ya. tanpa saya harus bikin buku resep, siapa aja yang mau SMS saya atau via BBM atau email mau nanya resep aja, insya Allah saya kasih. Boleh ya? Ya banyak. Sampai saat ini kayak misalnya saya masuk ke majalah mana, tabloid mana, setelah itu kan biasanya dicantumkan nomor telepon. Mereka banyak juga sih yang untuk diskusi atau tanya-tanya, konsultasi seputar pokoknya makanan gratis. ya, seperti itu. Jadi nggak harus nunggu buku resepnya, silakan hubungi saya kapan aja. Berarti ini salah satu ini juga ya Mbak ya, maintain juga ya. Ya, jadi boleh sebenarnya konsultasi gratis. Jujur ya, saya tuh ingin mengkampanyekan yuk kita kembali ke dapur, terutama untuk para wanita, ada yang senyum-senyum di sini. Saya cuma mau lirik-lirik aja belakang kita. Kalau di belakang kita ini dapurnya dapur rekaman. Oh gitu ya. Bukan dapur masak. Iya. Jadi mungkin selama ini ada yang ngapain sih ke dapur gitu, kan ada pembantu atau ada siapa. Sebetulnya di dapur itu ini kok tempat yang asik gitu ya. Kita bisa, apalagi sekarang ditunjang dengan ada internet, misalnya apa aja bisa kok kita bikin gitu. Yang lucu-lucu ya, jangan nggak selalu yang aduh perempuan ke dapur bau bawang gitu kan, enggak ya. Tapi baunya bau keju, bau cheesecake, bau tiramisu, itu lucu banget. Memanjakan lidah suami dan anak minimal. Iya, bener. Mbak, untuk Mbak Nur_Indra 1, terima kasih sudah mention kita. Terus ada, gara-gara dengerin MS3 jadi inget cupcake yang bikinnya berjam-jam dari Power Citra. Emang bikin cupcake tuh berjam-jam ya Mbak? Apa ngovennya apa ngukusnya emang lama? Kalau untuk mixernya sendiri itu kan tergantung mixernya ya, bisa setengah jam, 15 menit sampai setengah jam. Untuk panggang atau kukusnya ya setengah jam, ya 1 jam lah ya. Setelah itu dekornya emang lama juga sih Mbak. Kok dekornya emang lama juga ya? Bikinnya juga lama, apalagi kok gagal. Semoga Power Citra nggak gagal ya bikinnya ya.
Terus juga, oh ini Twitter juga dari Mbak Nur tadi. Semoga terwujud ya Mbak. Jadi ingat pernah belajar kue kering di rumah Mbak Nita beberapa tahun yang lalu. Tadi ya udah disebutin sama Mbak Nita. Ada @D1303 Hera Hirandini. Halo, apa kabar Mbak Hera? Ini dalam proses membangun berdirinya Zaneta Cakes, apakah pernah mengalami kendala? Share kiat-kiatnya ya Mbak, gitu. Tadi sempat juga ngobrolin ya bahwa kendalanya banyak banget, apalagi di 2 tahun pertama ya. Iya. Oh iya, tadi belum dijawab ya Mbak, yang kayak apa sih, membanding-bandingkan dengan cake shop yang besar gitu. Sampai sekarang juga banyak kok, misalnya ada yang tanya, Mbak harga cheesecake-nya berapa? Kok lebih mahal ya dibanding cake shop yang udah besar gitu. Ya saya bilang aja, itu kan cake besar, cake shop besar, saya kan masih cake shop kecil gitu, dan mereka kan yang bikin juga chef, kalau ini kan ibu rumah tangga gitu. Maksudnya intinya Zaneta ya Zaneta gitu, tidak bisa dibanding-bandingkan atau dibedakan gitu. Jadi ya saya sendiri punya resep sendiri, terus untuk produk-produknya mungkin juga beda gitu ya yang digunakan seperti itu. Tapi alhamdulillah sih customer saya ada, maksudnya ternyata customer saya itu setelah dilihat-lihat memang mereka itu yang mencari dari segi rasanya, dari segi kualitasnya, dan dari segi kehalalannya, seperti itu sih. Dan yang paling penting sih kalau saya customernya Mbak Dina, ininya ya Mbak ya, maintainnya ya. Enak diajak ngobrolnya. Kalau kata Mbak Indra nih nggak kerasa loh, 1,5 jam streaming online pengalaman hidup Mbak Nina sebagai seorang businesswoman yang sukses. Yeay. Terima kasih. Terus juga impian Mbak Nina yang belum kesampaian untuk Zaneta Cakes apa? Dari Lutfi_Zora. Untuk impian, seperti tadi saya bilang ya, saya ingin cita-cita sih, boleh ya, punya cita-cita. Saya pengen cita-cita Zaneta ini menjadi sebuah perusahaan besar yang punya banyak anak-anak perusahaan ya. Ada cabang-cabangnya gitu ya. Tapi tidak hanya di kue aja kan, tapi meliputi bisnis yang lain ya gitu. Seperti yang sekarang ada, ya intinya saya sih nggak muluk-muluk ya. Sekarang apa yang ada saya jalani, saya berusaha untuk kembangkan. Intinya harus fokus, dan sampai kapanpun ya harus tetap mau berusaha, ibaratnya seperti jangan cepat puas lah Mbak. Betul. Terus juga ada @rahmatafandi1. Risol smoked beef kalau beli partai banyak untuk reunian ada diskon nggak Mbak? Oh dia mau nawar deh. Dan cocoknya snack box apalagi ya? Nanti bisa via BBM aja kalau seperti itu. Boleh ya, boleh. Mas Rahmat Afandi boleh langsung deh coba nge-tweet ke Zaneta Cakes, langsung tanya pin BB-nya di situ nanti ada. Boleh banyak reunian ada diskon, boleh lah di diskon ya. Karena biasanya ada ini juga sih Mbak, kan tidak semua orang punya kemampuan sesuai dengan harga yang saya tawarkan ya. Biasanya Mbak, ya budget saya nggak sampai. Biasanya saya suka tanya, Mbak budgetnya berapa gitu. Saya kasih penawaran, kalau Mbak punya budget segitu saya bisa bikin, tapi nanti seperti ini. Misalnya nanti dekorasinya tidak bisa seperti ini, tapi dari segi rasanya tetap sama. Atau enggak ukurannya Mbak perlu buat berapa potong gitu. Biasa kan orang misalnya perlunya cuma 20 potong gitu kan. Kalau 20 potong misalnya 18x18 cukup kok Mbak gitu. Jadi bisa customize melalui budget kita. Misalkan budget kita berapa gitu bisa di customize ya Mbak ya. Tapi selama itu memenuhi budget produksi. Yang penting harganya nggak dipotong kan? Harganya rasanya nggak dipotong kan? Justru itu yang harus dipertahankan. Makanya rasa nggak berubah, tapi mungkin ukurannya atau enggak dekorasinya. Makanya kan saya tanya, cake-nya untuk dimakan atau untuk apa gitu. Ini kalau untuk rasanya sendiri sama kok gitu. Oh rasanya segitu ya? Tuh kan baik loh Mbak Nina. Sebenarnya saya lebih suka sih jujur ya untuk cake itu bukan main di dekorasinya, karena cake itu kan tujuannya untuk dimakan ya gitu. Jadi yang kita cari ya rasanya gitu. Tapi Mbak Nina juga nggak menutup kemungkinan kan kalau misalkan emang ada order yang emang buat khusus anak-anak nih, mau yang lucu-lucu gitu nggak masalah kan? Oke deh. Abis ini kita akan cek and recheck yang sebelah SMS kita karena udah banyak juga yang nanya-nanya. Tadi kita sudah ke Twitter, thank you so much. Terus nanti kita mau baca SMS ya, Billy. Oke Bill, Billy tangannya udah begini-begini aja deh. Ya udah deh, Bill langsung Bill. 104,2 MS3 FM. Kembali lagi bersama The Journey barengan sama Virginania dan juga tamu spesial saya dari Zaneta Cakes, ada Mbak Nina Hasilan. Ya betul Mbak ya? Ya betul. Terus tiba-tiba langsung blank gitu. Oke, Akademi kita langsung kita cek SMS ya Mbak ya. Ini sudah ada. Selamat malam Mbak Nina. Kenalkan nama saya Tika di Bogor.
cara paling ampuh masarin produk makanan by online tuh gimana ya Mbak? Biar banyak yang tertarik. Karena kalau di usaha saya produknya pas dicoba baru pada pesen. Kalau cuma lihat di foto nggak jalan. Saya udah promo lewat Twitter, Facebook, and jejaring tapi nggak ada feedbacknya. Wah ini salah satu, ini juga nih dia udah coba, tapi ya gitu harus dibuat dulu. Menurut Mbak Nina gimana? Mungkin kalau pengalaman saya sendiri ya, jadi kan pertama kita pajang foto ya. Dari foto itu, foto juga itu pengaruh ya Mbak ya. Mungkin orang tertarik, setelah itu biasanya orang yang pesan itu kan suka komen-komen. Nah itu biasanya terpengaruh juga ya Mbak ya dari komentar-komentar orang yang pernah kita tinggal jawabin yang pernah coba gitu. Biasanya referensi dari orang lebih meyakinkan bagi mereka dibanding kita yang berbicara gitu. Betul. Selain itu apabila Mbak ngadain produk online, saya biasa endorse ke artis, saya kirim kue gitu atau enggak ke endorse gitu nggak pakai budget ya mereka ya? Enggak, kita yang kasih. Terus nanti mereka kan biasanya suka komen ya, apalagi sekarang ada Twitter kan, komen-komen mereka lumayan menjual juga gitu ya. Iya seperti itu. Terus saya juga sering ikut seperti bazar-bazar seperti itu kan pada saat bazar biasanya orang yang gimana ya pengen nyobain. Nah misalnya kita ngasih info kita ada bazar di sini, nanti ada tester, nah mereka bisa mencoba langsung di situ. Kegiatan offline-nya ya berarti ya. Oke, berarti ini Tika di Bogor barangkali bagus juga tuh kalau misalkan bisa endorse artis-artis atau barangkali sekarang kalau di Instagram kan juga kayak Twitter tuh ya ada bisa di web Instagram, jadi mereka bisa foto di Instagram mereka gitu ya. Dan komentar-komentar dari orang yang pernah coba itu sangat membantu sekali. Testimoninya ya Mbak ya, betul-betul. Barangkali Tika juga bisa minta testimoni sama teman-teman dekatnya kali ya. Oke, semoga Tika ini ya puas ya sama jawabannya. Intinya mungkin Mbak perlu Nina, waktu ya Mbak ya. Pasti nanti kedepannya juga Mbak Tika juga bisa kok gitu dari online itu. Karena nanti semakin banyak customer, semakin banyak produk. Saya jujur ya 1 tahun pertama saya tidak mengejar profit Mbak. Tapi 1 tahun pertama yang penting balik modal deh gitu. Saya menganggap itu sebuah proses pembelajaran proses secara gratis gitu kan. Dan saya bisa juga ya, saya bisa beli bahan lalu bikin, dan setelah itu nanti kita tunggu aja komentarnya dari apa, dan kita memang harus harus mau membuka hati gitu, menerima mau komennya bagus mau enggak, itulah masukan buat kita gitu. Gak cuma pacaran aja Bil yang membuka hati, bisnis juga harus membuka hati tau gak? Oke, Mbak Tika terima kasih sudah SMS. Ada Jackie di Kelapa Gading. Halo malam Mbak Virginia. Korupsi nama saya deh, Virginania. Dan Mbak Nina, aku mau nanya dong, untuk mengawali suatu usaha yang nggak kita duga bahwa usaha itu memberikan keberhasilan atau sukses, kita pandang dari sisi mana sih? Apa modal yang cukup gede, apa dengan yang lainnya? Intinya segala sesuatu sukses tidaknya itu kita tidak akan tahu apabila kita tidak mencobanya. Jadi kita kalau suatu kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak mau mencoba sesuatu. Kita kan kalau tidak mencoba sesuatu kita tidak tahu ya itu mau gagal atau berhasil. Jadi intinya mungkin apabila kita punya passion atau misalnya hobi, atau misalnya mungkin ada peluang atau coba saja gitu. Dan itu coba tolong patahkan stigma kalau misalnya harus modal besar. Nggak selamanya nggak selamanya itu harus bermodal besar gitu. Intinya harus pandai melihat peluang dan harus mencoba, intinya seperti itu, dan jangan takut gagal gitu. Oke, untuk Jackie di Kelapa Gading ya, berarti nggak boleh ragu-ragu lagi sekarang, nggak usah ngomongin tentang modal gede ya nggak sih? Yang penting niat, nawa itu sama godinnya gede. Terus juga ada Audrey, seandainya saya nggak punya bakat masak, bisa nggak ya saya bikin bisnis makanan? Mbak Audrey, semoga kamu sudah mendengar ceritanya Mbak Nina ya. Di awal cerita kita udah bahas, ternyata Mbak Nina juga nggak bisa masak kue, tapi sekarang jadi bisnis kue yang besar gitu. Terus juga ada Yana, kan ternyata lebih banyak jual online, pernah nggak ketipu sama order tapi ternyata bohong? Terus saya juga mau tanya gimana caranya nyari ide berbisnis. Nah ini ini aja Mbak, agak singkat aja, gimana tuh Mbak? Alhamdulillah kalau untuk penipuan online alhamdulillah tidak ada gitu.
walaupun saya jujur ya, mungkin online banyak yang DP dulu atau apa, saya sih bisnis kepercayaan aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya orangnya kenal atau itu tidak masalah. Untuk apa tadi, mencari ide bisnis ya. Sebenarnya ide bisnis kita harus dari pandai melihat peluang seperti itu. Nah, dari peluang-peluang itu kita membuat konsep ya, kira-kira apa ya yang dari peluang ini supaya bisa menjadi bisnis yang menarik gitu. Seperti itu. Wah, bagus-bagus ya pertanyaannya ya, keren-keren. Tapi yang intinya harus berani mencoba. Mulai sekarang untuk para akademia, mungkin ada yang masih kuliah, itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa membuka usaha ya. Peluang usaha itu banyak. Apalagi sekarang internet semua ada di situ, mau belajar ada, mau jualan juga ada. Intinya bagaimana kita pandai-pandai menggunakan fasilitas yang ada gitu. Intinya coba mulai sekarang, coba pikirkan apa kita punya hobi apa, atau kita tertarik apa, atau ada peluang apa di depan kita, coba lakukan. Jadi jangan hanya teori-teori aja. Jadi intinya harus langsung action. Oke deh. Akademia itu summary tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Nina dari Zaneta. Yang pasti saya mau langsung sebutin ya, yang akan mendapatkan 5 voucher, dapat gratis panna cotta dan juga cheesecake pie. Di Twitter ada @lutfi_zora. Terus juga ada di 1303 yang mendapatkan voucher gratis makan di Zaneta Cake. Ada 2 orang yang di Twitter. Silahkan nanti mention langsung ke Twitter ya, untuk kita bisa follow up langsung. Dan di line SMS kita punya Deki di Kelapa Gading yang sudah stay tune dari pertama kali. Terus ada Tika di Bogor, ada juga Yana yang tadi ngomongin ide bisnis ya. Pokoknya semuanya silahkan konfirmasi ke line telepon kita, barangkali langsung bisa tweet aja 1042 MS3FM, nanti di-mention lagi. Telepon juga ke 5655921 atau 22, cari namanya Fitri. Cari, dia ada orang-orang yang paling dicari untuk hadiah Anda. By the way, Mbak Nina, thank you so much sudah hadir di sini. Sama-sama, Mbak. Terima kasih sudah memberikan inspirasi dan motivasi yang luar biasa. Semoga aku juga terinspirasi sama Mbak Nina. Pokoknya terima kasih sekali udah bisa berbagi sama kita. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Mbak ya. Dan Akademia jangan lupa hari Rabu, setiap hari Rabu dan Senin kita punya The Journey, dan saya akan memberikan inspirasi-inspirasi yang berharga untuk Akademia. Dan yang pasti nih ya, ngomongin bisnis, kalau misalkan muda bisa berbisnis, kenapa harus nunggu tua? Oke, Virginia signing out here. Thank you so much Mbak Nina. Dah, selamat malam Mbak Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.